Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar mengarang kitab Alamul Jin Wasyayatin, Alam Jin dan Setan-Setan. Di halaman 140 beliau menjelaskan tentang pembahasan jin dan piring terbang, Al-Adbaq At-Ta'irah. Beliau mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat mempercayai adanya sesuatu yang terbang, yang misteri, yang pernah dilihat di udara wilayah Georgia bekas Uni Soviet pada tahun 1973. Maka Presiden Amerika Serikat waktu itu mempunyai perhatian khusus terhadap makhluk-makhluk lain yang berada di luar planet bumi. Maka Presiden Amerika Serikat bersahabat dan berdiskusi untuk menguatkan kepercayaannya bahwa ada makhluk di luar planet bumi, termasuk berkonsultasi dengan Frank Press, ahli geofisika Amerika Serikat. Frank Press ini menjadi konsultan Presiden Amerika Serikat dalam perkara ini, dan akhirnya Frank Press ini masuk di gedung observasi bintang milik negara, Dakhilal Marsad Al-Qawmi, masuk di ruang observasi bintang Al-Qawmi nasional milik negara untuk melihat film-film yang dalam film itu berakhir membahas adanya makhluk haulal mahluqat, sekitar makhluk-makhluk allati ta'ishu kharija nitaqil ardi, yang hidup di luar zona bumi. Kemudian film ini dibahas oleh Frank Press dengan seorang astronom Amerika Serikat, Carl Sagan, direktur laboratorium riset ilmu pengetahuan alam, mudiru ma'malid dirasat al-kauniyah, direktur laboratorium penelitian alam di Jami'ah Cornell, di Universitas Cornell. Pakar ini, Carl Sagan, astronom Amerika Serikat ini, selalu menjadi rujukan NASA, yakni Wakalatul Fada' Al-Amrikiyah, yaitu Badan Antariksawan Amerika Serikat, yang membahas di antaranya makhluk-makhluk yang di luar planet bumi. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar memasukkan bab ini dalam bab Al-Jin wal-Adbaq At-Ta'irah, bab jin dan piring terbang. Oleh karena itu, dalam
sumber dari Amerika Serikat, sumber berita bahwa 61% bangsa Amerika Serikat muqtani'una bidzalik, menerima adanya informasi piring terbang. Dan ini sangat dimungkinkan dari jenis makhluk apa? Apakah dari jin? Jin yang bagaimana? Karena Al-Quran bicara wa yahluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak mengetahui atau belum mengetahui atau tidak akan mengetahui. Wa yahluqu ma la ta'lamun. Allah berhak menciptakan makhluk yang tidak diketahui oleh manusia. Di antaranya makhluk-makhluk di luar planet bumi, termasuk masalah piring terbang, jin, dan sebagainya. Akhirnya kita berbicara tentang makhluk, di antaranya tentang hantu. Saya baca dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, halaman 331, jilid 6. Di ensiklopedia ini mengatakan bahwa hantu termasuk makhluk yang dipelajari secara ilmiah oleh para ahli psikologi, tapi belum tuntas. Tuntasnya adalah dengan iman. Dan iman itu informasi agama. Dalam hal ini agama Islam, yakni Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan adanya jin, adanya hantu, adanya roh yang jahat, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya paparkan jenis-jenis hantu yang ada di literatur ilmiah. Pertama, saya baca dalam literatur Al-Mustatraf fi kulli fannin mustadraf, karya Muhammad bin Ahmad, disyarah oleh Dr. Mufid Muhammad Qamihah. Satu, hantu yang bernama Walhan. Ini hantu biasanya fi jazairil bihar, di kepulauan-kepulauan laut. Dan pernah hantu ini tampak pada penumpang perahu menaiki burung onta. Pernah terjadi berteriak, hantu ini berteriak, paniklah penumpang perahu dan terjatuh dari perahu. Wasoha bihim sayhatan azimah, berteriak yang besar. Kharru minha, akhirnya penumpang perahu itu jatuh dari perahunya, ala wujuhim, atas wajah-wajah mereka, terjatuh, terjebur dalam air. Kemudian hantu yang kedua, dalam literatur di kitab Uyunul Ahbar karya Ibnu Qutaibah, jilid 2, halaman 111-112. Hantu yang dari mulutnya keluar api ditemukan oleh Umar bin Dubai'ah ketika perjalanan, dihadang oleh makhluk yang tampilnya itu manusia, kemudian diboncengkan, fahamalahu khalfah, dibawa di belakangnya. Famakasna sa'atan, kata sebagian rombongan menceritakan, kita berdiam sebentar, sesaat. Fanadhara fi wajhi Umar, maka makhluk itu melihat di wajah Umar bin Dubai'ah, wa tanaffasa, dan makhluk itu bernafas. Fa kharaja min fihi narun, maka keluarlah dari mulutnya api.
Akhirnya Umar mengeluarkan pedangnya. Makhluk itu kemudian menangis. Lalu Umar mengurungkan, tidak memenggal makhluk itu. Kemudian makhluk itu melakukan lagi bernafas dan keluar api dari mulutnya. Maka Umar mengeluarkan pedang lagi mengancam makhluk itu. Dan makhluk itu kemudian berhenti lagi dan menangis. Sampai ketiga kali, maka Umar melakukan tindakan. Mulutnya makhluk itu dibuka lebar-lebar, kemudian diserang, kemudian diserang dengan pedang, dan makhluk itu melompat. Kata makhluk itu, alangkah kuatnya hatimu Umar bin Dubai'ah. Biasanya orang yang aku ganggu seperti ini hilang akalnya. Tidak pernah aku melakukan kejadian ini pada seseorang di hadapan wajah seseorang laki-laki. Ma fa'altuhu qattu fi wajhi rajulin. Tidaklah aku melakukan hal ini di depan wajahnya laki-laki, yaitu mulut keluar api, illa dhahaba aqluh, kecuali akalnya akan hilang, yakni menjadi gila. Ini hantu yang kedua. Hantu mulutnya keluar api, ditemukan oleh Ibnu Qutaibah dalam sejarah. Kemudian yang ketiga, hantu yang bernama Ghul, atau orang Jawa menyebutnya Gondorwo. Saya baca di dalam literatur ilmiah Hayatul Hayawan, kehidupan hewan, makhluk hidup, karya Ad-Damiri, Syekh Kamaluddin Ad-Damiri, di jilid 2, makhluk hidup nomor 746, membahas tentang Al-Ghul. Al-Ghul ini jenis setan, ahli sihir, Gondorwo. Dan di halaman 600 tadi itu, di halaman 646 dan di halaman 650 ini terbitan Darul Fikr. Karena saya punya Hayatul Hayawan berbeda halaman. Di halaman 650 diceritakan di sini, wara'al ghula jama'atun minas sahabah. Sekelompok sahabat pernah melihat Gondorwo, minhum Umaru, di antaranya Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bepergian ke Syam, hina safara ila Syam qabla al-Islam, sebelum Islam, Umar melihat genderuwo, fadarabaha bis-sayf, maka genderuwo itu dipukul oleh Umar dengan pedangnya. Dipukul oleh Umar dengan pedangnya. Kemudian yang keempat, hantu kuntil anak, disebut dengan Su'alat. Ini saya temukan di literatur Ajaibul Mahluqat wa Gharaibul Mawjudat, tepinya Hayatul Hayawan. Ya. Ini Hayatul Hayawan berbeda, yakni kalau ini Hayatul Hayawan saja, tidak ada tepinya. Kalau ini Hayatul Hayawan yang ada tepinya, kitab Ajaibul Mahluqat wal Hayawanat wa Gharaibul Mawjudat, karya seorang ilmuwan Islam, Zakaria bin Muhammad bin Mahmud Al-Ghazwini. Saya melihat manuskrip ini di museum di Malaysia. Namanya As-Su'lat Kuntil Anak. Di sini disebutkan kuntil anak, wa idza dukhfirat bi insan, apabila menangkap manusia, tarkusu, diajak berjoget manusia itu oleh kuntil anak, wa tal'abu bihi, diajak main-main. Ini juga mengganggu orang. Kemudian yang kelima,
hantu perempuan pengganggu anak-anak kecil. Ini bisa WW ya. Hantu perempuan pengganggu anak-anak kecil. Ini saya baca di dalam kitab Musnad Abi Ya'la. Ini yang kelima. Namanya hantunya Ummus Sibyan, ibunya anak-anak kecil. Bahasa Arabnya ya. Tapi ini hantu. Bukan ibu kandungnya, bukan. Ini hanya bahasa. Musnad Abi Ya'la. Hadis nomor 6780. Di sini ada hadis Nabi SAW. Orang yang punya anak, dikaruniai Allah lahir anak, dia punya anak, kemudian mengumandangkan azan di telinga anaknya yang baru lahir, telinga kanan, dikumandangkan azan, telinga kiri dikumandangkan iqamat, lam tadurrahu Ummus Sibyan, maka tidak akan diganggu oleh hantu Ummus Sibyan. Hantu apakah ini? Saya baca dalam kitab Faidul Qadir, dalam syarah Faidul Qadir, syarah Al-Jami'us Shaghir, karya Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, Faidul Qadir, mengutip dari pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari, mengomentari hadis tersebut tentang hantu Ummus Sibyan. Ibnu Hajar mengatakan Ummus Sibyan yattabi'ah minal jin, adalah perempuan yang mengikuti anak-anak kecil dari golongan jin. Jelas sudah. Ini yang pembahasan yang kedua. Jadi yang pertama tentang tadi bagaimana para ilmuwan riset makhluk di luar bumi, makhluk gaib. Kemudian menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, yang kedua berbagai jenis hantu. Pembahasan yang ketiga, cara-cara menghadapi hantu. Pertama, saya baca dalam kitab Alamul Jinni Wasyayatin, karya Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar. Pertama, menghadapi hantu di dalam kitab Alamul Jinni Wasyayatin halaman 143 ialah al-khidru wal khaitah, waspada dan kehati-hatian. Karena di dalam hati manusia itu ada kekuatan yang berperang, dua kekuatan yang berperang, yakni al-malaikah dan asyayatin. Pengaruh malaikat dalam hati manusia dan pengaruh setan mengganggu hati manusia melalui hawa nafsu. Maka orang harus berhati-hati, tingkatkan potensi kekuatan malaikat, yakni cahaya. Cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya zikir, cahaya ibadah, cahaya khusyuk, cahaya ikhlas. Ini termasuk akan menjaga manusia dari bahaya hantu. Kemudian yang kedua, menghadapi hantu ialah di halaman kitab yang sama, Alamul Jinni Wasyayatin, Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, yaitu al-iltizam bil kitab was sunnah, kesanggupan mengamalkan, konsisten mengamalkan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan fattiba'u ma ja'ana min indillah, maka mengikuti apa yang datang pada kita dari sisi Allah, min aqaidah, dari akidah-akidah, wa a'mal dan amal-amal, wa aqwal, ucapan-ucapan,
wa ibadat, ibadah-ibadah, cara-cara ibadah, wa tasyri'at, cara-cara aturan syariat, wa tarku kulli ma naha anhu, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yaj'alul abda, menjadikan hamba Allah manusia seperti kita ini misalnya, fi khirzin, di dalam perlindungan, minasyaitan, dari setan. Maka ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis silmi kafah, masuklah pada Islam, ajaran Islam secara universal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian dikutip lagi dalam satu hadis, mengutip dari hadis Muslim di kitab Alamul Jinni Wasyayatin, Dr. Umar Sulaiman, di halaman 145 disebutkan di sini, apabila manusia itu membaca ayat sajdah dalam Al-Quran, kemudian bersujud tilawat, i'tazala syaitanu yabki, maka setan itu akan terisolasi, menyingkir dan menangis. Nah, ini berarti ayat sajdah dibaca, kemudian kita sujud, itu juga membuat penyesalan, membuat takutnya hantu. Yang ketiga, al-iltija ila Allah wal ikhtima'u bihi, berlindung kepada Allah dan minta proteksi, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di halaman 146, Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Alamul Jinni Wasyayatin mengutip sebuah doa diambil dari surat Al-Mu'minun ayat 97-98, yaitu Rasulullah SAW diperintahkan, wa qur rabbi, dan katakan Muhammad SAW doa, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin, wahai Tuhan kami, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan, gangguan-gangguan para setan-setan. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu, berlindung denganmu, Rabbi, wahai Tuhan kami, ayyahdurun, jangan sampai setan-setan itu mendatangi kami, mengganggu kami. Yang keempat ialah minta perlindungan kepada Allah di tempat yang terkenal angker atau tempat yang misteri, yang ada tanda-tanda angker. Ya. Di sini di kitab Alamul Jinni Wasyayatin, ya, halaman 148-149, Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar menjelaskan bahwa ada hadis Nabi SAW, "Lau anna ahadakum idza nazala manzilan," apabila sesungguhnya di antara kamu, satu di antara kamu sekalian berhenti, transit, bertinggal di satu tempat, qala, kemudian dia berkata, memulai dengan doa, a'udzu bikalimatillah at-tammah, a'udzu bikalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Lam yadurrahu fi dalikal manzil syai'un, maka di tempat itu tidak ada bahaya, tidak ada gangguan yang membahayakan, tidak ada bahaya yang mengganggu, tidak ada gangguan yang membahayakan, dan tidak ada bahaya yang mengganggu. Hatta yartakhila minhu, sehingga dia
meninggalkan tempat itu, beralih ke tempat lain, kemudian misalnya bertemu tempat yang angker yang berikutnya, berdoa lagi tadi, a'udzu bikalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. Kalau tulisannya at-tammati. Yang kelima, yaitu usahakan berkumpul. Karena hantu itu insya Allah jarang mengganggu orang yang orangnya itu berkumpul banyak. Artinya persentasenya insya Allah lebih kecil. Kalau orang itu berkumpul, itu lebih bisa diminimalkan dari gangguan hantu. Rasulullah SAW dikutip oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam kitabnya Alamul Jinni wa Syayatin menghadapi hantu di halaman 160 mengutip hadis Nabi SAW, alaikum bil jamaah, usahakan berjamaah, istiqomahkan kalian, tetaplah kalian, peliharalah kalian, stabilkan kalian berjamaah, khususnya jamaah solat atau bersatu bareng sesama muslim. Wa iyyakum wal furqah, dan takutlah kamu sekalian akan perpecahan, bercerai-berai, berbeda-beda, tidak bareng. Fa inna syaitan ma'al wahid, maka sesungguhnya setan itu mengganggu orang yang sendirian. Wa huwa minal isnaini ab'ad, dan dia setan lebih menjauhi daripada orang yang lebih menjauhi dari orang yang jumlahnya lebih dari satu, yakni minimal 2, apalagi 3, apalagi 4, dan seterusnya. Yang keenam, menghadapi hantu, rekomendasi Islam. Semua ini rekomendasi Islam menghadapi hantu, yaitu dengan azan. Rasulullah SAW bersabda, dikutip oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam Alamul Jinni wa Syayatin halaman 159, idza nudiya lis-salat adbara syaitan, apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka setan itu mundur, walahu durat, dan kentutnya besar. Ketika mundur itu, ketika berpaling itu, dengan keluar kentut yang besar, hatta la yasma'at ta'zin, sampai setan itu tidak mendengar adzan, karena takut sekali. Itu pengapesannya, ya. Orang Jawa bilang pengapesannya suara azan. Maka rumah yang angker, tempat yang angker itu diazani bagus, ya, baik. Yang ketujuh, ini yang menjadi perdebatan, yaitu menghadapi hantu yang mengganggu, bagaimana memanfaatkan kemenyan Arab, tapi dengan catatan tidak menganggap, meyakini bahwa kemenyan inilah yang menentukan perginya hantu, tapi dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan, yang mengqadha dan mentakdirkan hantu ini lari, hantu ini pergi, dan kemenyan itu hanya sebagai sarana atau wasilah. Bagaimana itu? Ini memang menjadi perbedaan mengenai hadisnya. Saya baca dalam literatur ilmiah At-Tibbun Nabawi tentang kedokteran Nabi, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, risalah disertasi Dr. Mustafa, Turki. Beliau Dr. Mustafa dosen hadis di Holland, Belanda. Kitab At-Tibbun Nabawi, hadis nomor
disebutkan di sini ada hadis bakhiru buyutakum bil luban. Berilah dupa rumah-rumahmu kamu sekalian, memberilah dupa di rumah-rumah kamu sekalian bil luban. Luban itu kemenyan Arab. Kemudian di hadis yang nomor 647 dalam kitab yang sama At-Tibbun Nabawi karya Abu Nu'aim menjadi disertasi Dr. Mustafa, guru hadis di Holland, di Belanda. Di hadis nomor 647 mengutip sebuah kata dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ali, alaika bil luban, pakailah kemenyan Arab, fa innahu yushajji'ul qalba, karena kemenyan Arab itu aromanya membangkitkan keberanian hati, wa yadhhabu bin nisyan, dan membawa pergi kelemahan memori, yakni cepat lupa. Cepat lupa ini bisa hilang, diaktifkan memorinya dengan kemenyan Arab. Sarana kemenyan Arab, manfaat kemenyan Arab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Sayyidina Ali. Maka tidak terganggu oleh hantu, memorinya masih bagus, otaknya, akalnya berani, tidak ada ketakutan, paranoid, ya, itu dengan kemenyan Arab versi Sayyidina Ali. Kemudian di literatur yang lain saya baca dalam kitab Al-Barakah karya Muhammad bin Abdurrahman bin Umar Al-Khubaisi, Al-Barakah halaman 470. Di sini dijelaskan ada satu riwayat, wal baitul ladzi yubakharu fihi, rumah yang dipakai dupa wangian, yakni dengan kemenyan Arab, dupa pewangian, la yadkhuluhu syaitan, tidak dimasuki oleh setan, salasata ayyam, selama 3 hari. Itu manfaatnya. Selama dupa kemenyan Arab itu masih terasa aromanya, baunya, setan tidak suka dan pergi. Dalam satu riwayat ini diceritakan oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Umar Al-Khubaisi dalam kitabnya Al-Barakah halaman 470. Kemudian saya baca lagi di literatur klasik Uyunul Ahbar karya Ibnu Qutaibah di juz 2 halaman 112, beliau mengatakan mengutip satu hadis, wal luban dukhnatul anbiya, kemenyan Arab itu adalah kemenyan pengasapan yang dipakai oleh para nabi. Wala yadkhula baitan, dan tidak akan bisa masuk rumah, dukhina fihi biluban, yang ada pengasapan dengan kemenyan Arab, sahirun, para penjahat sihir termasuk hantu, wala kahinun, dan tidak akan masuk tukang ramal dengan perbintangan. Ini yang ketujuh. Ya. Jadi pakai kemenyan Arab dengan catatan bahwa hadis tentang memanfaatkan kemenyan Arab ini sebagian ulama mendhaifkan, Abu Nu'aim Al-Asfahani menetapkan sebagai hadis. Ya. Kemudian Al-Barakah tidak menetapkan sebagai hadis, tapi hanya mengatakan diriwayatkan.
di dalam kitab Al-Barakah. Kemudian di dalam kitab Uyunul Ahbar ditetapkan sebagai hadis. Tapi sebagian ulama yang lain mendhaifkan. Oleh karena itu, tentang validitas hadisnya, kesahihan hadisnya diperdebatkan, tetapi pengamalan itu tidak apa-apa, yaitu mengamalkan berdasarkan empiris para ulama yang telah memakai dan mengetahui, menyaksikan, membuktikan khasiatnya. Itu kan bukti empiris yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu kita pakai kemenyan Arab dengan bertauhid bahwa ini hanya sarana, tapi yang menentukan setan itu pergi, hantu itu pergi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berdoa dan berusaha dan tidak menetapkan itu hadisnya sebagai hadis yang sahih, karena sebagian ulama memperdebatkan tentang validitas hadis pakai kemenyan Arab. Cukup dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.